Penjara selama 7 bulan beserta denda sebesar 50 juta rupiah plus dengan subsidiar 1 bulan kurungan. Luar biasa. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di Risans Channel dan saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan juga diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Teman-teman, di video kali ini saya tertarik untuk membahas sebuah informasi yang tentunya menarik bagi kita semua yang berkaitan dengan kasusnya Ustadz Yahya Walloni ketika ia terkena pasal penodaan agama ya. Dan ternyata beberapa hari yang lalu Ustadz Yahya Walloni sudah dikenakan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tanpa panjang lebar, kita baca dulu beritanya sebelum nanti sama-sama kita akan mengkritisi dan juga memberikan tanggapan terhadap informasi yang diberikan terkait dengan tuntutan yang diberikan kepada Yahya Walloni. Oke, saya melansirnya dari suarasulsile.id. Dituliskan judulnya, Ustadz Yahya Walloni dituntut 7 bulan penjara kasus penistaan agama. Begini beritanya teman-teman. Jaksa Penuntut Umum atau JPU Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuntut Muhammad Yahya Walloni, terdakwa ujaran kebencian dan penistaan agama, dengan pidana penjara selama 7 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah atau subsidiar 1 bulan kurungan. Tuntutan itu dibacakan tim JPU Kejari Jakarta Selatan dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 28 Desember 2021. Oke, jadi fix ya teman-teman. Tuntutannya 7 bulan kurungan plus dengan denda 50 juta. Lalu ternyata ada subsidiarnya selama 1 bulan kurungan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Dalam tuntutannya, jaksa penuntut menyatakan Yahya Walloni terbukti bersalah melakukan tindak pidana penghasutan untuk melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Perbuatan Yahya Walloni melanggar pasal 45A ayat 2, pasal 28 ayat 2, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dalam pertimbangannya, jaksa menilai hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya telah merusak kerukunan antar umat beragama yang sudah berjalan lama. Adapun hal-hal yang meringankan, yakni terdakwa Yahya Walloni tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan, menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada umat Nasrani dan seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, jadi menurut jaksa, Yahya Walloni ini katanya ya cukup kooperatif lah ya selama persidangan. Dia manis ya, dia tidak berbelit-belit katanya. Berbanding terbalik sewaktu sebelum dia di pengadilan ya teman-teman, sebelum dia dituntut seperti ini ya. Karena kita tahu sendiri ya bagaimana ketika dia sebelum diciduk di mimbar dia menjelekkan agama lain dengan begitu frontal dan juga dengan membabi buta ya. Jadi kalau di mimbar dia sampai ada julukan macan mimbar karena omongannya yang sok keras gitu ya. Ternyata di persidangan malah berubah menjadi kucing teman-teman. Karena tadi jaksa mengatakan dia cukup baik, kooperatif, tidak berbelit-belit, ya. Makanya hal ini dianggap jaksa sebagai yang dapat meringankan apa yang telah dilakukan. Jadi teman-teman, Yahya Walloni di sini juga ia menyesal katanya dan juga sudah meminta maaf kepada seluruh umat Nasrani dan seluruh rakyat Indonesia. Oke lah teman-teman, kita lanjutkan lagi beritanya. Selain itu, saksi pelapor telah memaafkan perbuatan terdakwa meskipun kasus hukum terdakwa dilanjutkan demi kebaikan bersama. Terdakwa Yahya Walloni berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya
dan diharapkan dapat memperbaiki di masa mendatang. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, kata jaksa penuntut. Jadi teman-teman, ternyata pihak pelapor sendiri sudah memaafkan ya teman-teman, sudah memaafkan Yaya Waloni karena tadi Yaya Waloni sudah minta maaf. Dia katanya menyesal dan berjanji akan memperbaiki di masa mendatang, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, ya. Tapi akhirnya di sini kita bisa melihat ya teman-teman, perbedaan mana yang dewasa, mana yang mentalnya masih bocah ya teman-teman. Kalau pelapornya Yaya Waloni bisa berbesar hati, dia memaafkan Yaya Waloni ketika Yaya Waloni meminta maaf, karena mungkin dia tahu memaafkan itu adalah sikap yang dewasa dan juga merupakan ajaran kasih. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan beberapa kasus-kasus yang terjadi yang menimpa ya kaum minoritas ya, yang menimpa minoritas lah atau kelompok-kelompok yang berseberangan ya dengan orang-orang seperti Yaya Waloni ini ya. Yang terjadi justru sebaliknya teman-teman. Oke, saya ambil beberapa contoh kasus. Ada Ahok ya. Teman-teman tentu pasti masih ingat bagaimana Ahok pernah didemo sampai berjilid-jilid oleh kaum mayoritas hanya karena dia dianggap menistakan agama dengan mengutip satu ayat di dalam kitab suci mereka, katanya seperti itu ya. Jadi boro-boro dimaafkan tapi malah didemo berjilid-jilid dan harus dipenjarakan teman-teman. Lalu juga ya yang terbaru ya Pak Muhammad KC ya, kita lihat bagaimana dia diciduk, masuk penjara, boro-boro dimaafkan, yang ada malah dihajar, bahkan wajahnya dilumuri kotoran. Bahkan sampai ada banyak pihak yang marah, yang benci, bahkan sampai mengatakan halal darahnya Pak Muhammad KC. Jadi dari sini aja kita sudah jelas dapat melihat perbedaan kualitas antara ajaran yang mengasihi, yang dewasa, memaafkan, dengan ajaran yang sifatnya hanya membenci, hanya tidak puas gitu ya. Ada semacam kebencian yang sangat besar yang dapat kita bandingkan antara kasusnya Yaya Waloni dengan beberapa kasus yang menimpa tokoh-tokoh minoritas lah teman-teman. Ya, intinya teman-teman kita lihat aja ke depannya bagaimana ya. Apakah memang benar Yaya Waloni menyesal dengan perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi? Nah, itu nanti semua akan terjawab. Bagaimana kita akan melihatnya sama-sama di masa yang akan datang. Jadi itu teman-teman tuntutan yang diberikan kepada Yahya Waloni ya. 7 bulan kurungan dan denda 50 juta. Gimana menurut teman-teman? Setimpal gak sih dengan semua kasus sepak terjang yang dilakukan oleh Yahya Waloni di media sosial, menghina agama dan sebagainya yang tidak sama dengan agamanya ya. Mungkin banyak di antara teman-teman yang tidak puas ya dengan keputusan pengadilan ini. Kok cuma 7 bulan sih? Apalagi ada subsidiarnya lagi 1 bulan. Ahok yang cuma mengutip ayat doang, vonisnya 2 tahun loh. Jadi kalau kita bandingkan, sudah jelas ada kepincangan di sini ya teman-teman. Antara yang minoritas dengan yang mayoritas. Saya sendiri pun secara pribadi tidak puas dengan keputusan ini. Tapi gini teman-teman, mari kita kesampingkan dulu persoalan vonis tersebut. Saya justru melihat dengan adanya kasus Yahya Waloni ini, justru banyak hal yang disingkapkan dan orang yang waras, orang yang berpikir akan melihat betapa konyol dan memalukannya Ustadz Yahya Waloni ini. Kenapa saya katakan demikian? Oke, yang pertama, Yahya Waloni yang dulunya katanya ya dia dengan lantang, dengan keras menolak untuk memakai masker karena dia tidak mempercayai COVID ini, atau bahkan dia mengatakan sampai mati pun saya tidak akan pakai masker. Tapi dengan adanya kasus ini, dengan dia diciduk, akhirnya kita bisa melihat ternyata omongannya omong kosong dan tidak bisa dipegang. Jadi kalau kita bisa melihat di sini ya teman-teman, karakternya persis seperti anak kecil yang omongannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.
dia ngomong keras di belakang, tapi begitu sudah diciduk, mendadak menjadi kicep dan juga lembek. Dan dia akhirnya pakai masker, teman-teman. Padahal dia bilang sampai mati pun dia tidak akan pernah pakai masker. Ini adalah kekonyolan yang pertama. Yang kedua, Yahya Walloni yang sebelumnya menantang dengan berapi-api untuk dilaporkan ke polisi karena merasa dirinya mengatakan kebenaran, dan dia menantang, udah laporkan aja saya ke polisi. Tetapi setelah dilaporkan dan diciduk, dan karena dia akhirnya tersangkut dengan kasus ini, akhirnya kita bisa melihat sendiri kan, omongannya yang tadinya berapi-api berubah menjadi akhirnya dia menyesal dan meminta maaf. Dan ini menunjukkan, teman-teman, bahwa sekali lagi omongannya Yahya Walloni hanya keras di belakang, tetapi kicep di depan. Ketika sudah diciduk, ketika sudah berada di pengadilan. Dan sekali lagi kita yang waras melihat, ya, dan dunia menunjukkan ketidakkonsistenannya Yahya Walloni dalam berbicara seperti seorang bocah yang labil, ya teman-teman. Dan yang ketiga, dan ini adalah hal yang paling memalukan menurut saya, Yahya Walloni dengan sangat berapi-api mengatakan bahwa Bible adalah palsu. Tetapi karena kasus ini, akhirnya dia mengatakan bahwa dia mengatakan itu hanya bercanda. Jadi dia mengklaim bahwa dia bercanda ketika mengatakan demikian, teman-teman. Ini konyol, sangat konyol sekali menurut saya. Teman-teman tentu masih ingat dong ya, ucapannya waktu mengatakan Bible merupakan kitab palsu dengan suara keras, dengan mimik wajah yang menantang gitu ya. Giliran diciduk langsung bilang itu semua cuma bercanda. Luar biasa, teman-teman. Kok ada ya model manusia macam begini tetapi dijadikan seorang panutan, seorang tokoh agama, diberikan panggung, diberikan mimbar. Apa gak malu gitu? Kalau jadi laki-laki tuh harusnya punya pendirian dong, gentle gitu ya. Apalagi ini seorang tokoh agama, seorang ustadz. Kalau memang dia merasa benar dengan apa yang dia katakan, ketika dia mengatakan A, ya dia harus berdiri di atas apa yang dia katakan itu. Jangan ketika sudah diciduk, lalu tiba-tiba akhirnya berubah menjadi B. Jadi dia nggak konsisten lagi dengan ucapan yang pertama. Tapi karena dia sudah mungkin mengalami ketakutan, sudah diciduk, mungkin dia takut dan sebagainya, akhirnya dia pun berubah pendiriannya. Yang tadinya mengatakan A, akhirnya dia mengatakan B. Nah, teman-teman, intinya yang mau saya sampaikan di sini, meskipun vonis yang diberikan menurut kita tidak setimpal dan terlalu ringan, tapi sekarang kita bisa melihat, atau bahkan seluruh dunia melihat, ternyata beginilah kualitas seorang ustadz pujaannya para kadrun yang akhirnya dipermalukan dengan telak oleh Tuhan Yesus yang selama ini ia hujat dan ia hina. Saya jadi teringat pesan Ahok ketika ia dizolimi dan dipenjarakan. Ia mengatakan, ya, percayalah sebagai penutup kalau Anda menjalani saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa, dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Dan akhirnya terbukti sekarang, dunia menyaksikan bagaimana banyak pembenci Ahok atau bahkan pembenci ajaran Kristus, satu persatu hidupnya dipermalukan dengan telak. Dan satu hal lagi yang harus kita ingat, teman-teman. Mungkin hukum di dunia ini tidak adil menurut kita. Tapi ingat, di atas semuanya itu ada hukum Tuhan yang lebih mengerikan di akhirat nanti. Jadi bagi siapa saja yang tidak memberi diri bertobat, harusnya dengan banyaknya kejadian-kejadian seperti ini, mari bertobat supaya tidak dipermalukan. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.